Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma batu fala hawla wala quwata illa billah. Al-mukarram dumateng para bapak alim ulama, sahabat bapak kiai, dumateng sedanten anggota Lembaga Basuh Masail MWC Kandat ingkang kula hormati. Monggo kita sareng-sareng menjatakan puja-puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang menapa ing dalem dalu menika kula lan panjenengan saged makempal wonten menika panggenan dalam rangka pembahasan soal basuh masail saking cabang. Mugi-mugi kanthi niat thalabul ilmi menika astu perkempalan kula panjenengan sedaya dados suatu amal ingkang manfaat mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ugi salam kita sakatur dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dados umatipun ingkang taat ing pangaja, mugi-mugi pikantuk syafaat benjing wonten yaumul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, monggo langsung kemawon kita mulai pelaksanaan basuh masail wonten dalu niki kanthi kita buka Ummul Quran. Mugi-mugi saged menghasilkan jawaban ingkang sae ing haripun manfaat barokah kadamel kita kadamel umat. Lajeng jing minggu ngajeng kita beto damel sangu LBM wonten cabang. Ngoten nggih. Liridho ilahu syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Deskripsi masalah permainan capit boneka dengan mesin capit yang berbentuk cakar atau dikenal dengan nama claw machine mulai merambah ke toko-toko besar di pinggiran kota. Tidak hanya di pusat kota saja. Permainan ini bisa dimainkan dengan memasukkan koin yang dimasukkan, maka mesin pencapit atau penjapit yang berbentuk seperti cakar bisa digeser ke lubang tempat mengeluarkan boneka dari mesin dengan stick yang bisa digeser untuk mengarahkan cakar pencapit. Ketika boneka berhasil dikeluarkan, maka boneka bisa dimiliki oleh pemain. Permainan ini sangat sulit karena boneka yang dijepit mudah lepas. Ketika sudah lepas, maka diperlukan koin selanjutnya untuk mulai menjepit boneka lagi. Permainan ini lumayan digemari oleh anak-anak kecil. Perkembangan ekonomi yang demikian pesat menambah maraknya praktik muamalah yang seringkali menyisakan tanya di benak para pelakunya. Mesin capit atau claw machine menjadi permainan populer di dunia. Uniknya, permainan baru di akhir-akhir metode permainannya, seseorang akan dipasangkan alat pengaman, lalu dimasukkan ke dalam kolam snack untuk mengambil sebanyak-banyaknya tumpukan snack dengan aturan tidak menggunakan kaki, tapi hanya sebatas menggunakan badan dan tangan saja. Permainan ini bisa dimainkan mulai dari anak umur 4 tahun sampai orang dewasa dengan berat badan maksimal 80 kg dengan membayar 50.000 untuk satu kali main. Pertanyaan: bagaimana hukum bermain dan menyediakan wahana sebagaimana dalam deskripsi? Nomor 2, jika tidak boleh, bagaimana solusi yang paling efektif mengingat hal ini marak terjadi di masyarakat? Monggo masukan saking
anggota sedanten nomor setunggal riyen kita bahas di bagaimana hukum bermain permainan bola capit. Nggih, boneka dicapit. Monggo. Gus Jabil riyen monggo. Dalam apa ya ningali praktekipun satu koin. Nggih. Sing satu koin niku nilainya pinten, Pak? 1000. 1000. Umumnya 1000 ya? Oh iya, hanya 1000. Di sini ada Oh, berarti terbaca, benar terbaca. Pak. satu koin 1000. Satu koin Pas 1000. Ketika lepas maka melebetaken koin malih. Perkembangannya juga begini. Yang itu perkembangannya Mboten. Oh, yes. itu yang capitnya itu manusia. Jadi itu diteruskan. Itu capitnya itu manusia. Yang sing nyetir koncone. Wonge kon jipuk apa nama barang di sebuah kolam gitu. Nah, model permainan seperti itu. Niko mak di Iwon monggo Gus Jabil. Menurut versi jenengan yang masuk ning napa riyen monggo. sik keren kula dereng napa jeneng dereng Dereng itu paham harus soal. Monggo Bapak masuk. Pak Sinten dono. Mas, dari Pak Malik, ini kan gambaran ikut dia di. Ini pancingan awal, Iki pancingan awal. Enten ingkang ngelebetaken permainan capit, baik itu nanti bentuk boneka atau orang. Jadi intinya kan kados-kados niku kasusnya sami. Iya. Jadi sami-sami nopo, sami-sami barang itu sulit untuk diambil. Jadi baik itu yang dengan manusia pun sulit, keranten deh mendete mboten damel tangan. Damel tangan deh. Damel tangan tapi Digantung. Lah niku lho. Kan posisi yang angel kan mumet iki cara bahasane yang digantung itu kan suatu posisi sudah mboten saged ningali barang iki ya. Cara ngeplek ning ya angel ya. Sing ngatur koncone ta itu. Medam-medam duwe niku rencana. Iya, temennya sing Ini persis kados bola capit niku awen iki. Hidupne menjipuk terus Nggih. digeser, dipegang nomor record. Ah. Dia ada teman dari Dari kasus mang ngoten ya ini. Iya. Nggih, nggih. Temriki enten ibarat pertama ngarahaken permainan capit niku dateng judi. Jadi keranten apa kok judi? Keranten ada pihak yang dimenangkan dan ada pihak yang dirugikan. Pihak yang dimenangkan ketika si pemain bisa mengambil boneka dan mendapatkan boneka, di mana harga boneka itu lebih mahal dibandingkan koin yang dia beli. Ini kan berarti kalau dia menang dia menjadi untung. Tapi ketika nanti dia tidak dapat boneka, berkali-kali dia membeli koin, dia tidak dapat apa-apa. Jadi memang posisi ini persis posisi orang yang judi. Orang judi ketika dia dapat maka dia akan dapat hasil, ketika dia nggak dapat maka dia kosong. Jadi wal maisir huwa al qimar. Wal qimar malam yahilu ayakuna kul wahidin minhuma akhidan au muktiyan. Jadi posisi judi itu perkara yang tidak dihalalkan karena masing-masing dari orang yang berjudi ada yang posisinya mengambil ketika dia menang, akhidan au muktiyan, atau dia diambil ketika dia kalah. Jadi akhidan au muktiyan. Fayahudu ingkana holiban, maka orang yang menang akan mengambil. Fayahudu ingkana holiban, dia menang. Terus wayukti ingkana mahluban, dan dia memberi ketika dia kalah. Di posisi ini persis seperti orang yang judi. Ini sementara ibarat awal saking kula permainan capit niki diarahkan datang perjudian. Monggo saking intune nambahi Gus Jabil. bisa Monggo. dilihat secara ketangkasan. Praktek ketangkasan mungkin terus pundi ya. Iya, itu jadi cara mengatur sticknya
cara mengatur diri kita tidak tahu ibaratnya ya ngapunten. Iya, Jadi logikanya itu adalah pandai-pandainya dia itu mengatur ketangkasan. Ketangkasan itu adalah sebuah prestasi juga, tak? Artinya cara mengatur sticknya, setelah itu mencapitnya, itu harus hati-hati banget sih. Nah itu maka berarti itu kan ketangkasan juga. Seperti juga ketika tadi itu diganti dengan orang, memang harus orangnya ki pinter tenan ya harus ya refleksnya itu hati-hati ini itu benar-benar hati-hati banget ketika nah itu sebuah ketangkasan kan. Jadi seketika dia itu dapat hadiah itu adalah reward atau anugerah lah atau apa jenengnya penghargaan terhadap sebuah ketangkasan itu. Pertanyaan, ketika itu suatu ketangkasan, Bagaimana nanti ketika posisi nopo niku pemain itu nanti dia dalam keadaan berkali-kali tidak mendapatkan, mungkin merasa dirugikan mboten? Justru niku saya kira ketangkasan itu merupakan opsi pilihan agar permainan capit boneka seperti yang di depan toko ataupun capit yang berupa manusia itu diperbolehkan. Berarti Poinnya itu terus untuk apa? di mungkin terus ketika kita uber kan jenengan kanten mau mang daerah-daerah enten ibarat. Nggih. Mungkin area mungkin tengah dia mungkin ya. Iya. Tekan akhirnya ketika di area tengah dia mungkin. Cara di ibaratnya cara di padone mungkin arah hadiah karena sebagai ketangkasan. Nah, koin itu sebagai pendaftaran. Koin itu sebagai pendaftaran. Iya, Misalkan ketangkasan kan lomba pacuan kuda. Jadi untuk mendaftar itu kan boleh. Kalau pacuan kuda bareng-bareng, nah yang menang dapat hadiah, yang kalah ya enggak dapat. Berarti harus ada panitia. Iya, ya panitia yang punya. terus seandainya tuh pendaftaran kan sekali, lah itu berkali-kali. Nah. Satu kali. Yang kedua, ketika nanti dia itu memposisi tinggi marare inal imar yakunu arrojulu mutarodidan benal honam bal hirom atau halorom. Jadi posisi judi itu menempatkan seseorang antara untung dan rugi. Nah ketika dia berkali-kali tidak mendapatkan, dia merasa rugi. Secara manusiawi mau ini ukurannya manusiawi. Ini kan terus ini dibati. Mungkin ya, ini logika Dari rugi mau tahu biasanya kalau kata nyamuk Nah, terus kalau itu juga ada sebuah warna itu mungkin kita ini bermain di situ itu mungkin secara untung ruginya ya itu kemungkinan orang-orang yang memasuki warna dan bermain di situ itu kadang itu tidak memperhitungkan untung ruginya ya untungnya itu dia senang dia bisa bermain di warna itu loh itu kan ganti manusia gitu kan ya itu terus maksudnya kalau nanti dia mengikuti mendaftar wahana itu dia itu mencari keuntungan atau kerugian itu mungkin bagaimana atau lagi dari versi di tangkapan jenengan berarti kan tiang melebut wahana bayar sapiro gak masalah sebenarnya deh seneng kalau tembatan jenengan kalau versi mainan orang bermain di wahana itu memang realitas di lapangan itu sekali bayar sudah dan akhirnya kita menikmati wahana yang ada kita betul-betul merefleksikan permainan itu menikmati permainan itu kan praktek lapangan kan betul tapi kalau cupet ini posisi ini memang dinilai permainan itu kalau kita lihat yang menyenangkan di mana itu yang ada malah menekan menekan pemikiran karena terjadi berusaha untuk mendapatkan Dan itu konsep judinya di situ. Mohon maaf jikalau ada yang membedakan
kenapa di situ dikatakan judi tidaknya itu ada kosdunya. Ya. Oke, dari masnya sebelah mengatakan kalau kita ke wahana seperti Permainan. SNES kayak wahana kolam renang Ya. dibayar, tapi Iya. kan ada imbalan, ada timbal balik Fasilitas. berupa kesenangan. Betul. Nah, tapi kalau dari sisi permainan capit boneka itu kostum dari pemainnya adalah untuk piye ben amrih oleh lah menang atau lawan. Nah, disitulah konsep judinya terjadi, sehingga jikalau tidak ada atau tidak ada pada dia, pasti ada rasa kecewa bagi seorang tersebut. Ngoten lho. Saya ditampi nggih. Bisa kedua. Nah, pamila saking menika konsep daripada permainan napa niku? Capit boneka ataupun pelakunya itu adalah manusia yang diberi tali untuk mengambil sesuatu itu tetap haram. Kenapa? Karena kostum dari permainan itu adalah untuk mendapatkan untung atau balik modal. Iya. Sedangkan kalau tidak balik modal atau rugi, ya mesti kucil. Oleh itulah sebabnya judi diharamkan. Ngoten. Iya. Nanti itu pun masih lemah. Lemahnya gini, kalau sudah dibenturkan dengan konsep muamalah, ridho-ridho, bagaimana? Ya itu. Otomatis orang kalaupun toh mengambil atau ikut kompetisi cupit boneka, pasti kan ada kerelaan toh. Ngaten. Begitu terus monggo. Terus Nah, otomatis kan terus enek rela. jadi Kita gambarkan saja konsep kayak konsep jual beli pun kalau sesuai dengan syariat kan harus ada mustari sama baik. baik. Nah, sedangkan konsep di seperti halnya di supermarket, mana mustarinya, mana baiknya, kemudian ada ijab kabul, apa ada ijab kabul langsung bayar. Kan di situ kan sebenarnya juga ada konsep ribanya, ada konsep haramnya. Nah, berhubung dipangkas dengan konsep ridho, akhirnya swalayan juga dihalalkan. Ya sama seperti ini. Tapi nek ningali ridho, walaupun itu berangkat dari ridho, tapi kayak ningali dalam praktek pun ada bentuk judi. Nopo ridho itu lantas nopo jenis bisa mulai dilakukan yang secara konsep itu sudah dikatakan sebagai nopo jenis sebagai judi. Dia kalau memang itu apa namanya, kalau berangkat awal itu dari apa namanya, dari judi. Ini apakah juga bisa? Nah, gitu. Dan sekarang sebelum kita membahas, sekarang yang menyebabkan judi itu haram apa? Ilat. Karena Ya, tadi. antara bena gurmen Iya. itu Tadi di posisi antara dia itu menjadi rugi dan apa mendapatkan untung. kan cara ningali praktek menawi riba sing apa itu riba harus jenis sing riba mau dan catatan kan berangkat dari terjual beli kan memang transaksi yang boleh. Sehingga kalau yang boleh, kalau itu riba kan nggak masalah. Tapi ini sudah jelas-jelas ada praktek apa namanya gurmen itu antara untung dan rugi gitu. Kok di ridho nih, apakah juga isi ngasihnya haram jadi oleh Halal. Dan lagi ya, ridho itu kalau ditakdir itu ya dan biadin. Ya kalau nggak Itu salah. mau ijab kabul Pak. Mau nanti posisi ridho itu juga praktiknya adalah dia itu menerima barang. Kalau saya, jadi jual beli itu kan barang yang dijual dari baik dibeli oleh mustahil, diserahkan. Lah posisi capit ini barang tidak bisa diserah terimakan, kita masih ngambil dan itu pun sulit. Ini saya punya ibarat, tapi kiasi. Jadi kiasi itu ketika gambarannya, ketika ada orang yang menjual ikan di kolam, lah itu kan ketika nanti airnya banyak, maka orang yang membeli akan kesulitan mengambil ikan tersebut. Kecuali kalau airnya sedikit terus nopo kolamnya kecil, otomatis si pembeli juga mudah melihat dan mudah untuk mengambil. Jadi kiasannya teman-teman. Tapi ketika nanti kok ngilat intinya nih, ketika sulit untuk mendapatkan barang yang dibeli, maka tidak halal. Jadi begini Pak. Ini kalau wawaserin ini berarti wala BA samak
fil ma'i illa idza kana fi birkatin sohirotin la yamna'u al ma'u yatahu la yamna'u al ma'u yatahu. Di posisi air itu tidak mencegah bagi orang yang memilih untuk melihat si ikan. Wah sahil aduhu, dan mudah untuk mengambil ikan. Fasihu fil asoh, maka membeli ikan yang di kolam yang birkahnya kecil, airnya transparansi, mudah untuk diambil ikannya, itu sah. Fa'in kanat al-birkatu kabirotan. Nah ini tafsir yang kedua, tafsirnya fa'in kan al-birkatu kabirotan la yumkinu agru ila bima syakotin syadidatin lam yasihha al-asoh. Ketika nanti membeli ikan di kolam yang besar, yang di situ tidak mungkin untuk bisa mengambilnya kecuali dengan sangat masakoh, kesulitan untuk mengambilnya. Persis seperti bola tarpot, boneka tadi. Kecapit itu belum tentu kena, karena di tengah-tengahnya blok. Pertanyaannya ngoten, ini sudah kecapit ini, belum tentu bisa nyampe juga. Kecapit belum tentu dapat, di tengah-tengah jatuh. Ini kan gambaran ila bima syakotin syadidatin. Ini diarahkan pada jual beli yang pengambilannya sulit itu sudah gak sah. Ini kita kitab Iqna. Jadi misalkan kita lihat ilatnya itu bukan jual beli, jadi kita tidak mengatakan jual beli. Itu disebut dengan sebuah uang pendaftaran dan fasilitas untuk bersenang-senang, kan begitu. Jadi satu koin itu 1.000, itu dia itu diberi wewenang untuk bersenang-senang 1 kali capitan. Kan anak-anak biasanya 5.000 juga, itu ya sampai punya 5 koin, nah gitu ya. Itu sama saja misalkan begini. Ketika melihat kita itu melihat semacam obsesinya itu hadiah, sama saja dengan orang bertanding, pacuan kuda, balapan lari, itu uang pendaftarannya jelas hanya kecil, tetapi nanti hadiahnya jelas besar dan bukan B, hitungannya bukan B, nanti hitungan kita bukan B, tetapi semacam uang pendaftaran. Nah itu adalah fasilitas. Nah tentang fasilitas itu yakin biliatin atau mungkin imbang atau tidak imbang itu kan terserah ridho birido. Itu kan jadi gini loh, yo 1.000 nggak rusak capitan, yo gak imbang. Itu bukan itu. Saya mengatakan itu imbang saja sih. Jadi untuk mengatakan itu imbang atau tidak itu kan personal sekali. Seperti halnya kita membeli kolektor lah, hanya semacam batu harganya miliaran, batu akik ya. Bagi kita yang nggak seneng batu, nggak ada harganya, nggak pada harganya. Karena itu tentang yakin bil yakin itu kelihatannya di situ juga masih ada boleh dipertimbangkan juga. Karena dia itu senang untuk mengoperasikan alat itu satu kali permainan itu kan sudah merupakan fasilitas. Mungkin ini kita diperkuat dengan ibarat. Ya itu benar. Pertanyaan ini kan, ada tidak yang mengatakan tentang pendaftaran berkali-kali kuat itu? Jadi tendensi itu fasilitas Pak. Lagi betul dengan jangan tetap mengatakan bahwasanya uang sebagai pendaftaran. Dan ini berkali-kali tetap daftaran ini loh. Ketagihan lah ini Ini mungkin bisa diarahkan ke penyewaan. Sewa. Sewa. Mungkin bisa diarahkan Sewa dan fasilitas. Iya. Kalau sewa nggak bisa ya, kalau sewa Itu bukan lagi sunti, arah jelas dari sewa. Direct sama masalah ibarat. Sewa itu ada nilai manfaat. Oke, Ada manfaat yang bisa diambil oleh si mustajir gitu. nah Orang yang menyewa
otomatis kalau sewa itu ada konsep mengembalikannya. Oke. Sedangkan pada cupit boneka dipek unan. Dan ini pun kan ngoten Mas nggih. Ya ngoten. jadi manfaat itu belum terasa. Manfaat itu bisa terasa Manfaat bisa itu enggak. untuk cara bahasa nyewa, seperti kan nyewa ruangan. Ruangan disewa itu kan untuk ditempati. Jadi manfaatnya ditempati nih. Tapi konsepnya itu dikembalikannya kan nggak berarti di Lah nggih, manfaatnya ditempati tetap, tapi hakikat malik tetap si pemilik, bukan mustajir. Nah, sedangkan cepet orang apa? Jadi Kita ambil manfaatnya saja. Kan enggak. untuk nyewa kan sama manfaat, bukan memiliki sepenuhnya. Karena bukan beli. Kemudian kita alihkan ke konsep cepetnya itu loh. Oh, lagi kalau itu ketika nanti Sekarang, ketika nanti angkot cupit ini diarahkan pada sewa abot, ngoten. Lagi ngoten loh. Apa Karena tuh, Mas, ya? konsep sewa itu kan ada istilah setelah kita tidak boleh milkul ain. Ya, Kalau betul. milkul manfaat no Ya, problem. betul, Tapi betul, milkul ya. ain no kan ngoten konsepnya. Nah, kalau aku berani wow, Oke. di milik manfaatnya apa? Bentuknya kan bentuknya teman. Oke. Kesenangan, Oke. fasilitas kesenangan. Nah, kesenangan itu kita tidak bisa merasakan kesenangan, tetapi orang lain bisa merasakan kesenangan, ya bisa juga. Karena yang itu bisa biasa diibaratkan berimbang juga bisa. Dalam satu kali fasilitas itu diberi harga 1.000, wah ini sudah. Jadi sewa kesenangan yang semampir, Mas, sewa kesenangan. Kalau kami nyewa ada motifnya itu manfaatnya dari sisi kesenangan. Nenek pun asal boneka itu berepul gitu. Ya, kan Berarti gini, boleh toh. gini, kesenangan Boleh itu, otomatis. Oke. kesenangan itu ketika dapat itu dia boleh ngambil lagi tuh. Nah itu, jadi memang uang 1.000 bisa untuk boneka wakil ya iso. Nah itu loh memang, nah itu memang ketika Nah. bisa ngambil, itu boleh ngambil lagi. Pandai iso menggunakan Nah, terus. justru itu Mbak Yai konsepnya Nah, itu memang bahwa judi ketika kelihatan di Nah, situ. iya. Sebenarnya saya itu sudah begitu. item ya dengan istilah apa itu Cupit. cupit boneka ataupun orang yang dicupit untuk mengambil apa sesuatu. Nah itu sudah saya setuju diharamkan. Tapi saya coba untuk mengejar ngoten loh. Iya. Kira-kira kalau dibentukkan dengan konsep ridho-ridho bagaimana ngoten loh. Berat. Nggih. Berat. Maka perlu ditabayunkan ngoten loh. Bisa. Ngoten. Karena ridho itu memang antara baik dan mustahil itu dikatakan ridho karena mendapatkan barang yang dia Iya. Sesuai dengan sesuai inji. Antara harga dengan barang itu imbang, akhirnya ridho. Intinya kan enggak ngerundel tengah hati. Iya. Saya yakin balik dan Walaupun dibuat orang sesuai. bermain cupit itu ada kesanaan tersendiri kata, tapi tetap gerundel ketika dia nggak dapat sama sekali. Katakan ya ngapunten, misal 20.000 nggak dapat belas. Ya, Kasarnya, pemilik alat pun juga, pemilik alat pun sing pinter, Kena saya terus. sentek langsung puput alat. Di sisi yang lain juga benar. Terjadi begini ya. Oke, Iya, iya. oke. Saya lebih ke arah sebuah reward atau sebuah penghargaan kepada kemahiran juga sih. Jadi gini, seperti sekat lah, sekat. Iya, iya. Permainan sekat. 2 kali langkah mati, gitu ya. Itu memang sebenarnya bisa 2 kali langkah mati. Dia kan pakai koin, ya. Semacam pembayaran gitu ya. 2 langkah, ternyata kalah. Terus mikir, nah itu bayar, nanti bayar lagi juga. Tetapi dia itu ngelakoknya sekat, itu ada sebuah kesenangan tersendiri loh. Iya bagi kita yang nggak suka sekat, apa itu manfaatnya? Istilahnya perimbangannya tidak ada, tapi bagi orang itu sebuah prestasi. Nah, sebagai hadiah kok lebih banyak daripada pendaftarannya, ya itu sebagai reward atau sebagai Dari mahir kalau sangke seringnya maunya ya grundel ya. Akhirnya turun sampai jadi mahir. ketika pacuan kuda, balapan lari, Akhirnya jadi mahir. Tresno sapa Polino ngoten nggih. itu pendaftaran ketika dia tuh benar-benar lari bareng-bareng, kalau enggak itu hadiah kalah ya rugi juga. Apakah itu salah? Nah kan boleh untuk pacuan. Pangga salah. Tuh, hadiah
Pangga salah lek cupit iku pangga diarani hadiah. Enggak. Jenengan kiasnya kan ke pacuan puja. Iya, ke pacuan. Nah, pokok masalahnya kan itu. Ketika kita mahir, pemilik pun juga akan bersulok. Terus diamblek kan pinter baca. Kalau melihat bentuk-bentuk perjudian ya, misalnya ya kartu itu pun kalau yang sudah ahli ya, dia itu bisa mengendalikan musuh-musuhnya. Kalau dia bisa membaca, menganalisa ya, nah, itu kalau itu juga butuh keahlian loh. Kalau alasan ada keahlian, judi ahli ya. Kita memasuki waktu juga butuh keahlian. Kartu itu bukan judi juga kadang. Oh ya kalau bermain, Tapi itu karena dia itu benar-benar ada keahlian juga, Pak. Jadi bukan anu kayak cacah gitu ya. Seng olahraga itu loh. Itu benar-benar keahlian bener. Ketika tidak ada yang dirugikan. Begitu ya. Itu kartu akan jadi mainan ketika tidak ada yang dirugikan. Tapi ketika ada yang dirugikan, nah wes beda neh. Itu ya betul kali ya. Jadi cara alasannya diapresiasi karena keahlian ya judi ya ahli. Jadi memang lek permainan nawa niku lek kados keahlian utawi balapan atau yang lain itu memang gambaran itu ada dua belah pihak yang saling sepakat. Katakan sami main sekat berarti keduanya itu saling nopo niku mengeluarkan pendaftaran. Iya benar. Terus nanti hadiah jangan diambilkan dari pendaftaran itu. Bukan, hadiah sudah Maka ada, Pak. itu nanti bukan judi. Bukan judi. Tapi kalau hadiah diambilkan dari pendaftaran itu judi. Memang kaca itu oblis ya. Lah terus boneka ini sing daftar satu belah pihak, sing iki mboten. Dari kasusnya. Permain sabet niku sing daftar cuma pemain, sepemilik mboten daftar. Kan pemilik wahana, Pak. Lagi cara bahasanya ngoten napa niku cuma satu pihak yang terkena napa uang kewajiban daftar, tapi yang lain enggak walaupun dia punya. Kudune kan memang ini permainan untuk balapan sebagai sekat balap kuda, kedua-duanya itu andil. Nah ketika tidak andil berarti jelas-jelas judi ini kita keluar sendiri. Nah, Tentang juri ini. Wa inna rojahu ay aliwat al-mutasabikoni ma'an lam yajus. Ketika nanti hadiah itu dikeluarkan bersamaan dari dua orang yang balapan, baik sekat ataupun yang lain kan sama keahlian wow, maka tidak boleh. Bahwa al-qimah al-muharram merupakan judi yang diharamkan. Kulak bin taro dada bena bermin ya, itu adalah judi. Jadi pokoknya yang menempatkan antara untung dan rugi judi. Justru dari ini mengatakan pendapat yang mana pendapat itu menghalalkan realita yang ada di masyarakat seperti halnya permainan yang sudah ada. Iya. Ngoten justru niku kita berusaha untuk memberikan solusi jawaban. Gitu Albi ya. Tapi pertanyaan kulo ngeten. Oke. Ketika kita sepakati itu judi katakan. Oke. Maka kita akan konsekuensi kita. ada yang kedua. Nah, konsekuensinya menghalalkan perkara yang haram. Ya, makanya dan itu dosa besar loh, Pak. Ini enggak menghalalkan perkara yang haram, bukan. Bukan. Bahaya nih. Iya memang. Tapi konsekuensinya ini besar berat. ini bukan saya mengenal hukum tidak ya. Ya, ngoten. Ini merupakan opsi pilihan bagaimana kearifan syariat menanggapi yang sudah ada. Kalau kita langsung mengharamkan, bagaimana respon dari masyarakat? Ya akhirnya kita jangan membenarkan sesuatu yang sudah terbiasa. Nah, akhirnya terjadi konsep seperti ini. Kemudian fikihnya menjawab. Kita biasakan sesuatu yang benar. Tapi begini Pak, masalahnya itu harus didamping. Maksudnya begini,
itu realita yang ada. Kalau bisa kita itu memberikan jalan agar itu bisa tidak terlalu. Kalau misalkan beginilah, bagi pemilik wahana itu membatasi satu kali main 5.000 oleh rasa akak-akak. Nah, kakak itu jadi itu sebuah solusi agar itu menjadi sebuah permainan dan memang keahlian bener. Tapi memang bener itu keahlian loh Pak. Iya keahlian. Ngomong keahlian. Awalnya senajan tenggelam, mulai dilatih akhirnya jadi keahlian. Ya iso. Untuk analisa. Si wahana itu. Pemilik wahana itu ki membatasi ping 5 baru ra oleh nah. Karena dia tuh adalah panggang lengaran piye? Gergetan gitu. Loh, ya sudah itu urusannya dia. Tetapi kita mungkin bisa memberikan solusi. Memberikan solusi kepada pemiliknya. Per bocah jadi sampai luwih ke 5.000. Yo memang kita nggak bisa Pak, pemilik kita batasi. Loh, itu mau sama nganggep haram. Loh, aku usaha Pak. Aku itu usaha, nggak mikir halal haram. Sama dengan penjual babi maupun bekecot. Dia ketika dia ngomong ojo dodolan kuwi haram. Nah, nggak mau dia akan pasti akan loh. Sama lagi gak gelem tuku dirasa rene. Bilangnya mesti ngoten. Jadi meskipun kita labeli haram, kita pun juga akan kesulitan untuk mencegah penjualnya untuk usaha seperti itu. Saat bab 1 diomongnya haram aja dodolan. Aku usaha Pak, lawamu nganggep iki haram ya aja tuku rene. Lek bekecot haram ya aja tuku rene. Nah, bisanya seperti itu. Ya, satu-satunya cara adalah kita putuskan iki halal apa haram. Setelah itu kita sosialisasikan ke masyarakat. Memang hukum yang sudah disepakati dari mungkin musyawarah di sini mengatakan bahwasannya cupit boneka hukumnya adalah haram, ngoten nggih. Iya. Di samping itu kita sebelum menyosialisasikan ya, sebelum turun ke bawah, setidaknya kita gali lagi. Ya. Ngoten loh. Makanya ini dibahas nih. Nah, digali lagi. Lah, apa yang digali? Piye ben amrih masyarakat gak kaget. Iya. Ngoten loh. Lah, jawabannya itu hampir sama dengan ini akan dipenaturakan dan mungkin menyambung terhadap konsep hiburan tadi, ngoten loh. Jadi transaksi yang diberikan oleh si baik kepada mustari, si pemilik boneka tadi itu akadnya bukan malih boneka nanti dimiliki oleh si pencapit, tidak, melainkan hanya sekedar hiburan saja. Ataupun kalau prakteknya ke orang yang dijabet itu ketangkasan, bisa golek keringet dan lain sebagainya. Teng mriku warane. Ngoten, meskipun nggak batasi. Tapi konsepnya adalah tetap mendapat kesenangan. Piye ben namanya bunga. Sebenarnya saya kalau jenengan ini masuk. Jenengan itu mencarikan solusi. Tapi di sisi yang lain, sayangnya kurang ada ibarat yang kuat, yang mendukung. Kalau itu dilakukan, maka yang terjadi praktek-praktek perjudian seperti yang tadi saya disampaikan, kartu, loto, itu nanti kalau ketangkasan ahli, sekak, nebas, yo hal kabeh ini yang terjadi. Alasannya kabeh ketangkasan. Basket duduk pun juga jadi olahraga nih. Nah, ini yang paling bahaya. Inilah datang relay-nya. Iya, relay juga lapangan dari lapangan kan sing main kan yo istilahnya bukan hari hiburan enggak, tapi memang benar-benar pengen mendapatkannya. Aku dhewe kadung neng murid-muridku dudutannya tak haram neng kadung. Dudutannya duduk saentu haram nih kadungan. Itu benar-benar soalnya dia alasannya lingkungan dengan kesenangan hiburan dan itu alasannya. Itu tidak ada unsur kecerdasan, tidak ada, itu hanya untung rugi. Ada Pak, diurut tengennya disalahkan. Dianalisa. Dicari gitu loh. Caranya ini benangnya sing dia gini. Dianalisa juga ya. Jadi kita lebih ke arah kalau ya memang
boten nate ngoten-ngoten itu kula piyambak memang cenderung ke arah haram, tetapi Iya. kita Mencari solusi jadi memberikan solusi pripun amre itu karena sesuatu yang kalau kita perimbangannya itu sangat banyak, seperti lemparnya apa namanya gelang itu HP Belang. Ya. iya Bahaya nih. itu yuk ketangkasan juga ketangkasan juga Senajan tak atine muni nasib. jadi Lain tuh alhamdulillah, lain tuh ya wis. Jadi ini tuh mesin pencahit itu pun diatur dalam durasi menit ini pun begar bener. Makanya apa dalam durasi detik malah ini langsung begar. Dia otomatis mang didesain seperti itu. Kalau cocok ibadah jenengan sing ngomong nih gimana Pak. saat sadar nol. Hmm. Jadi kalau dia jangan kangelan tenanan, jadi diarahkan jual beli atau jual beli ikan di dalam kolam yang besar tadi air tuh. Hampir Cekel. Nje, dia mang tek ngoten Ya ketoro tapi angel dicekel. Itu ketika yang jangan dikatakan jual beli Pak, apa namanya dengan ikan tadi loh. Lagi. Itu bukan jual beli, Bukan. permainan. Masuk pulang ngeten. Opsi ini ada dua pilihan. Iya. Lek bagi kula ngoten. Dari dua ibarat yang saya tampilkan itu bisa mengarah judi karena ada dua posisi tadi, rugi dan untung. Opsi yang kedua itu adalah jual beli yang tidak sah karena sangat sulit untuk mendapatkan barang yang Nah, dibeli. kalau begini Sehingga jadi- hukumnya semuanya Ya tidak sah nih buat Nah barang. gini, Lah, opsinya terus begini. untuk menanggapi di masyarakat. Nah, lagi. Nah, Kalau sudah seperti Pak Nggih. Makanya jawab yang soal yang B mungkin. nggih, Tapi yang kita pertama. sepakati dulu Iya. untuk nomor satu. Untuk nomor satu, Yang A. untuk yang A, bagaimana hukum permainan bola capit? Kalau saya versi kula nggih, hukumnya haram. ini haram. Hukumnya haram. Ittifaq haram. Hukumnya haram karena itu termasuk judi. Mengapa judi? Karena memposisikan orang yang bermain capit antara dua pilihan, dua posisi bukan dua pilihan, dua posisi antara untung dan rugi. Ini gue. Terus beli standar. Pak Cipuat dari komentar. Belum belaba. Go. Bagus, oke. Kisahnya harus Rosari ini. Oh, iya. Bagus, Om. Oh, nah, saat ini memang kita sepakati dikatakan Nah, soal ini untuk standar berapa lagi setuju terus nanti Pak Malik secara sekilas mungkin haram. harum nanti setuju Sekilas, sekilas. berarti Secara itu sudah sering Coba untuk memperkuat saja di sini ada ibarat dari Rawahul Bayan Tafsir Ayat Ahkam Bismillahirrahmanirrahim ila angkol al-hukum as-salis ma hiya anwa'ul maisir al-muharram kamu mahya ma hiya anwa'ul maisir wal al-muharram ma hiya anwa'ul maisiri al-muharrami matan ya ittafaqu al-ulama'u ala tahrimi durubil umar wa annaha minal maisir al-muharram liqouli ta'ala kul fihi ma'ithun kabir ya fakul la'bin yakunu fi ribihun li fariqin wa khusaratin li akhar wa minal maisiri al muharrami sawa'un kana al-la'bu bin narati Ya. al syatran al awis syatran ji aw gharima. ya Nah, ngoten. udah sore ini kemana Lagi niki sekedar ibarat yang mengatakan bahwasanya Lakbun itu juga termasuk. nah, permainan nih permainan yang di situ mengandung fakul la'bin kalau yakunu fi balik dan ribihun. rugi Nggih. jelas itu judi punan Lagi yakunu fi ribihun yang di situ ada Untung. nuansa untung, Ya. wa khusratun dan Rugi. juga nuansa rugi Ya. bagi pihak lain, huwa minal maisir. Itu Ya. merupakan Judi. konsep perjudian. Oke, ngoten. jadi walaupun itu kan cara bahasanya berarti jenengan itu buatan murni judi ibaratnya jenengan ngomongnya permainan Oke. Ya, sing enek. nah akhirnya ngotot Sing enek. lah baik itu nanti apakah arahnya Saung ketangkasan, kan, apakah nggih. kecerdasan dalam Nggih. bermain. Di, like, kalau katakan ibarat saya itu murid judi.
Lah ibarat jenengan itu membahas pada permainan. Tapi minal maisir Wa yadkhulu. Nah, mampir itu permainan yang di situ ada untung dan rugi adalah Nah, ini loh. Ini yang mengarah ke permainan masa kini. Wa yadkhulu fihi fi zamanina mislu ayya nasib. Sawon minhu ma kana bi qasil khairi aw bi qasil ribhi al mujarrad. Fa kulluhu ribhun khabithun. Nah, berarti otomatis meskipun di situ ada Tujuan. istilahnya berarti yang Boleh keuntungan. Qasil ribhi hanya untuk mencari Keuntungan saja. sekedar hiburan Ya. ataupun untuk mencari keuntungan. Fakulu ribukun khabithun. iya Wa anna Allah Ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. iya. Maten pun sore. Maten. Jadi itu memperkuat Oke. bahwasanya permainan capit ini adalah judi dan hukumnya haram. Jadi itu mengarah pada permainan-permainan pada saat ini. Walaupun toh di situ ada unsur menyenangkan, tapi disebutkan untungnya pun tetap untung yang khabisah, untungnya jelek. Kan itu adalah hal yang haram. Meskipun kita sepakati. Monggo ya yang Fatihah yang sepuh. Fatihah teman ya. Monggo manfaat. dimanfaat kemudahannya. Amin. Amin, amin. Insyaallah nanten delok inna amal biniyate kok ya. J. Mulai judi. J. Niate mun insyaallah judi. Al-Fatihah. Iya. Iya, kenapa? Soal nomor kali yang paling efektif mengingat hal ini marak terjadi di masyarakat. Maka ini saya beri rambu-rambu. Janganlah sampai kita itu terbawa atau baper bahasanya dengan konteks sudah marah di masyarakat. Akhirnya kita berusaha untuk mencari solusi agar perkara tersebut menjadi halal. Ini yang paling bahaya. Maka kulil haqqo walau kana muron. Ini harus kita terapkan. Kalau memang di awal sudah kita sepakati haram, kalau tidak ada ibarat yang sorry mengenai ini, ya kita tetap tidak ada solusi. Tetap tidak ada solusi. Karena sangat bahaya. Sudah dinas di dalam Al-Quran. Ini yang paling bahaya nih. Kulit apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun. Karena pun dinas dosa besar. Menghalalkan atau mengharamkan perkara atau menghalalkan perkara yang haram itu juga termasuk dosa besar, bahaya sangat. Niku rambu-rambu kula, monggo masukanipun. Kasih buat monggo sing balik. Terus monggo yang kedua. Monggo. Cendono. Tapi Paling ibaratnya aman. pun jelas sebuah permainan lah. Seperti itu Ya kita bentengi generasi kita. solusinya ya tetap diharapkan. Bukan maksudnya untuk mensosialisasikan solusi ini untuk biar generasi kita tahu tidak ke situ. Berarti kan solusi yang dimintakan dimaksud kan ngoten. Lah solusi niku sing ditanggalkan bukan ngoten ya. Solusi ampre niku saged halal itu pundi kok. Ya, Saya pertanyaan niku ngoten nggih. Bisa. Nggih meloni ya seperti ya sorry berusaha saya sorry. Cara khilah ampre niku bisa menolong rakyat Bang, masyarakat umat Bang. Jadi sebenarnya itu lebih ke arah Cara Jawa niku apa namanya? Mengarahkan itu apakah itu judi ataukah sebuah permainan. Itu ya kenapa permainan lo logis dikatakan bukan ya. meskipun haram itu, tapi begini masalahnya di dunia zaman sekarang ini banyak wahana itu hanya sebuah permainan seperti mancing
apa sih senenge mancing mlebu wis mbayar. Iki terus sing di apa jenenge sing di dapat gue mesti lah juga sih. Yang gitu. Boten. Sekarang mancing boten ngoten. Ya Sekarang mancing niku tuku dah. Nah, mancing dapatnya berapa ditimbang dan bayarnya ngoten. Olah niku leres. Sekarang ngoten. Lah sing niku leres, lah sing tasik ngatur jaya astrori. Nah mungkin praktek gadane kula wau. Nggih. Niku mboten pareng ya. Terus tapi niku bisa berarti begini juga loh. Nggih. Jadi melihat perkembangan tiang niku kadang seperti ngepek iwak tadi ya gambaran Nggih, tengkorak agung wau. itu kan dicekel gitu ya. Gambaran saya seperti itu. Jadi ini bukan jual beli tapi wahana. Itu wahana. Jadi bukan jual beli tapi wahana bermain. Sewa bermain, oh iya sewa, bisa dikatakan sewa juga ya. Itu wahana seseorang itu bermain. Nanti dia itu jebur yang lubang, robyok woman kayak gitu. Itu sebuah perjuangan. Jadi memang zaman sekarang itu banyak sesuatu yang nggak seperti mungkin zaman dulu. Apa sih senangnya mlebu yang pantai? Saiki yang pantai malah bayar, padahal ini gaya Gusti Allah juga. Jadi melihatnya tidak seperti itulah. Jadi sekarang ini semacam wahana itu sebuah main loh. wahana kesenangan itu bayar itu biasa. Sekarang itu nanti. Nah itu perlu dicarikan solusi lah maksudku lain. Ngaten lah. Tapi cara pandangnya jangan mengatakan begini Pak Tagih. Iya. Itu judi ismun kabirun. Iya. Karena kita memandangnya itu judi atau wahana gitu ya. Kalau kita memandang itu sebagai judi ya jelas kita itu tidak boleh menghalalkan judi dan itu dosa besar. Karena cara pandang kita itu wahana apa judi, nah gitu loh. Hanya seperti itu. Kita kembali lagi. Cara istilah dari pertanyaan B ini solusi itu nopo nggih? Solusi dari pemilik nopo sing milik boneka, sing penyedia dari boneka. Itu cara semisal apa jenenge? Semisal niku ada kata orang itu masukkan satu bahan kan 1.000. Nah itu kalau semisal gagal itu diganti dengan hal yang lain, itu nanti bisa melegakan nggak? Ternyata kita solusi ke pemilik dari boneka bukan ke orangnya gitu. Jadi maksudnya itu stabil nih. Kalau nanti prakteknya tetap koin, mengambil boneka, nggak dapat boneka, nggak dapat apa-apa, itu judi. Tapi kalau dapat koin, beli koin, nggak dapat boneka, tapi dapat yang lain, ganti opo, misal permen atau apa. Jadi karpe nanti tidak murni untuk mendapatkan boneka. Jadi karpe Gus Dabil nanti. Jadi apakah ini termasuk solusi? Berarti nanti dia itu seperti membeli barang. Niatnya itu membeli barang, dapat permainan main boneka. Nah kados kula masalah niko, napa jalan sehat niko, jangan menjual napa tiket karena tidak ada nilai manfaat. Tapi monggo memang niatnya jual beli dikasih toyo semisal. Monggo. Tapi kalau niatnya sudah kok lain lagi. Seberapa besar pun nggak ada batas. Nah, kemarin hasilnya infak ya. Infak, nggih, ke koin nggih. Nggih sedekah. Tapi sedekahnya itu diganti dengan karcis gitu. Ya istilahnya itu apa terserah dari orang yang disedekahkan ini. Nanti apakah diberi? Jadi memang tujuan saya sarankan supaya disosialisasikan dalam praktek ini tidak ada unsur jual beli, tapi murni untuk niatnya sedekah. Nggih, monggo. Coba kita berpikir kita sebagai pemilik usaha boneka. Kira-kira tujuan kita itu menjual boneka. Saya istilahkan menjual dulu. Apa kita menyewakan alat itu, bonekanya itu gratis? Kalau saya, seumpama saya pengusaha, sebenarnya saya itu usaha untuk menyewakan alat ini untuk bermain.
boneka ini gratis. Gitu. Alur berpikirnya bisnis itu kan seperti itu. Iya. Bisnis seperti itu. Makanya tadi saya tawarkan mungkin bisa diarahkan ke ijarah. Sewa masa bermain. Iya. Terus nanti Pak Malik, oh iya, kalau dari Nabi, Jadi gini, alur logika bisnis itu yang saya pahami itu memang bisnis untuk penyewaan permainan itu. Sedangkan boneka yang didapat itu digratiskan sebenarnya. Betul. Jadi di sana nggak ada jual beli. Kalau diarahkan jual beli. Jadi di situ murni penyewaan alat bermain. termanfaatnya Manfaat bermain itu Ya untuk bermain. main. Nah kita tidak boleh menjustis juga Pak Takim. JJ. Bermain itu gak imbang dengan uangnya ya jangan begitu. Memang kalau menopo batasi dengan ibarat pulau kali ibaratnya masih cenderung. Mungkin kalau ibarat saya itu muri judi. Bukan yang saya baca tentang judi. Jadi muri judi memang ini. Kalau bos inamal qimar wal maisir wal qimar. Jadi ibarat kalau muri judi. Tapi lah ibarat saking cendono itu adalah sudah ibarat yang mengena pada permasalahan ini. Dilakbun permainan. Ya, itu berarti kan beda sudut pandang. Kalau yang bermain itu memahaminya ini bentuk ini, tapi yang punya bisnis ini tujuannya untuk menyewakan. Ya. Nah itu beda sudut pandang soalnya. Coba jangan mas malih ibarat permainan. Coba kita pahami bareng-bareng. Kang nggih. Sing lakbun bisa manina. Oh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ilangkal al-hukmu as-salis ma hiya anwa'ul maisiri al-muharrami. Itu macam-macam Nggih. judi. Apa itu anwa al-maisir al-muharram? Iya. Jawabuhu ittafaqu al-ulama'u ala tahrimi durubil qumar wa annaha minal maisiri al-muharrami liqoulihi ta'ala qul fihi ma itsmun kabir faqulu la'bin yakunu fi ribhun li fariqin wa khusaratin li akhar wa minal maisiri al-muharrami. Sama tadi Pak Malik. Ada yang diuntungkan dan rugian tidak? Iya, saya sudah sangat jelas. Saya jelasin lagi nabi ya. Dengan ini nabi ya. Jadi ketika nanti kilat ke sana ada yang diuntungkan dan dirugikan. Itu mungkin disebut. Meskipun Konsep saya jenengan tadi. Jadi bersambungan dengan yang disampaikan Pak Sarwi Iya. terkait dengan rasa senang. Iya. Jadi yang disewakan itu adalah rasa senangnya sebenarnya. Gitu. Berarti manfaat. Manfaatnya. Berarti kan dalam hal ini kalau saumpama yang menyewa itu kan merasa senang, sama-sama diuntungkan, tidak ada yang dirugikan, gitu kan maksudnya? Iya, secara umum seperti itu. Ya. Kalau ibarat ini kan permainan, kalau di situ ada yang salah satunya ada diuntungkan, ada yang dirugikan, itu judi. Nah, kalau maksudnya mas ini kan kita menyewakan alat permainan. Otomatis orang yang menyewa alat itu dia ingin mengambil manfaatnya itu untuk hiburan. Si yang mempunyai dia juga mengambil manfaat itu untuk dia keuntungan. Nah, jadi keuntungannya mungkin kalau kita menyewa pihak pengelola dapat keuntungan uang, pihak penyewa dapat keuntungan dia terhibur. Yang menyewa kadang-kadang salah paham. Gitu. Lah, niku lho sing bahaya. Penyewa itu bener enggak dia merasa senang? Dia senang atau rugi kalau uangnya habis? Konsepnya tidak begitu Pak Takim. Nggih ngapunten Mungkin gini, namanya larean itu lho, namanya larean itu. Kehilangan uang 10.000. Katakan bahkan bisa lebih. Sampai sahabat. tapi itu belum deh. mungkin ketika kita yang masukkan koin awedin basu masail boleh hiburan. Soalnya ngerti awedin. Sosialisasikan ke yang Wong liya, bahwa ini akadnya adalah akad ijarah
permainan ini. Bonekanya ya itu gratis lah. Kalau dapat ya silakan. Kalau ngeten Pak Malik. Oke, kok dijalo. Tapi ini kalau di sisi yang lain itu, akhornya itu loh. Jadi penyewanya itu, dia nanti merasa rugi enggak? Karena kita itu ingin memberi solusi Pak Kadim ya. Iya. Jadi kita jangan mengarahkan cara berpikirnya yang punya untuk sesuai dengan yang kita mau, tetapi bagaimana kita itu memberikan jalan cara berpikirnya yang punya itu agar dia itu ya rodok masih iki lek ngarani ya rodok remen-remen ben rodok bener lah. Masalahnya begini Mas itu begini. Jadi itu memang akadnya itu sewa dan kesenangan. Kalau kita itu ingin memberikan dampak yang tidak terlalu buruk dan juga memberikan keterampilan juga ketangkasan kepada anak. Yang punya harus ketika dia itu mau mengikuti kita dibatasi, meskipun itu merugikan yang punya, tetapi karena dia itu ingin agar iki rodok-rodok anak bener bocah sitok 5.000 loh ya, gak lah akeh-akeh. Nah kita memberikan solusi kalau seperti itu. Seperti itu, jadi paling akeh 5.000 ora oleh wis lho ya. Nah, misalkan seperti itu. Jadi seorang yang punya, kita itu jangan sampai menjustis mereka. Wah, iki mesti gue iki anu iki apa jenenge? Apa lah ngarane ngono kuwi. Cara berpikirnya langsung buruk itu mesti. Terus ya yang menyewa. Gue mesti lah dia itu gelo nemen. Karena semakin hari semakin pintar juga sih dia itu. Kadang suatu saat ya ulah barang. Nah ya. Nah itu juga Mau haram gelos mesti malah ra gelem. Kronos trampil lho. Karena sing paham kan paham iki nyewone iki nglakokne iki tok, bukan bonekanya itu. Nah kira-kira yang punya memberikan batasan itu, saya yakin juga mempertimbangkan umpama bonekaku kelong sakmene, iki kok batasan iku wis nututi perung dengan harga boneka. Pasti tetap dikruskan dengan harga bonekanya. Ya memang itu. Ya berarti kan intinya kalau disimpulkan ya semakin mahir orang yang menyewa alat itu, potensi kerugian yang menyewakan itu semakin besar. Soalnya mahir. Akhirnya malah mahir. Sing rugi malah enggak ada. Lah ya, maksudnya Pangga balik khusron, baru lah ya itu tidak pas maksudnya dianalisa dulu itu permainan. Nggih, betul. Kamu tuh mana adakah yang dirugikan atau semuanya Iya. diuntungkan? Jadi tetap Nah, kalau ajak mungkin temen dikoni ku aku. Orang menyewa pun juga pasti tujuannya juga Untung. ya untung. Makanya tadi saya katakan sekilas. Nggih, nggih, betul. Ah, iya. Wacana saya Pak. Nggih, wacana Iya. betul saya. Jadi hal seperti inilah yang perlu kita musyawarahkan. Jadi wacana-wacana ini sangat bagus. Jadi berjalan. Jadi harus kita kembangkan dan terus seperti itu. Jadi dalam bahasa masalah itu memang nggak ada batasan, nggak ada batasan baik itu dengan logika, tapi yang lebih bagus ketika nanti diimbangi dengan Ibarat memang yang penting itu. Oh, Jadi logika itu Orang kalah-kalan. iya, kalau karena logika apa? itu tinggal semacam pembuka jalan lah menuju Iya, ibarat iya, yang iya. akan Terus. yang akan Iya, iya. difokus. Nggih, nggih. Ini sebenarnya ngantos 3 soal. Soal yang kedua itu bagus sebenarnya. Masalah nopo niku? Masalah nadar korban. Jadi usum nopo PMK. Jadi sapi yang mau dikorbankan meninggal sebelum disembelih, itu terus bukti apakah tetap baginya untuk kewajiban korban. Yang kedua, untuk antisipasi kalau sapinya meninggal, maka dijual dulu. Boleh tidak sapi yang sudah dinyadari dijual. Ini mau di jam seterusnya. Terus nanti, sementara mau tadi mau nih, kalau tentang cabang itu sebenarnya satu soal itu ngantos jeblos jam kalem berarti. Oh, keguguran pun. Nggih, pun setunggal soal pun bar. Mboten Tapi nganti kelas. kali gak ada sing ganti barang ya ada gak ada.
Kabeh tinggal buku. Kono gak nggawa ibarat-ibarat ini gak nggawa soalnya sapal kabeh. Kalah lho malah ya. Nggih, Won. Untuk sementara niki semanten nggih nggih. Kita mau sadalu-dalu memang tujuan kula niku tetap ada kegiatan. Jangan terlalu malam. Yang akhirnya nanti suatu ketika kita mengadakan party itu berangkatnya mboten awan. Kalau no ketika pun lempar di kata kalau mulai dikesannya betul-betul tepat waktu ya, terus hingga selesai hingga istirahat. Nah mungkin ke depan kaji Pak Fuad mau jabri kulong ya. Cara berminggu betul walet to Pak Fuad belum. Di sahur takrib Pak Fuad niku awalan ngeten. Sahur takrib mungkin paham betul. Cita-citanya luar biasa. Ahlul ilmi. Ah itu niku luar biasa luar biasa itu. Pecandu ilmu. Sani Ramat aseme gunung umet amat. Ngawak rapoin keju kabeh. Gara-gara iyo. Sing penting gebrakane Jadi nyuwun pendapat. Kita sepakati 1 bulan atau 2 minggu? 2 minggu. Terus nanti 2 minggu Gus, siap Gus. Ya Rory, Gus Irason. Gua siap mendengar. Ya Rory terus nanti. Ya 2 minggu lah. Tapi juga melihat keadaan, misalkan wayahe badhe jenengan badhe apa bahasa masanya di PC seperti itu kok butuh dawuh-dawuh Pak Fuad ngoten iki ya segera diadakan tidak apa-apa. Oh ngoten ya. Oh nggih. Berarti itu akan bekal jenengan teng PC. Agitku ngenten agitku ben minggu ya apa padha karo kulaan ngono. Tapi tinggi ulang. Itu padha kulaan agit kulaan ada kok kene si payu rong kulaan. Saya. Jadi untuk malam ini kan fokus bahas, tapi mungkin untuk minggu yang ke depan nanti akhir. Terus nanti saya cendono. Ini kan Nggih. akan malam mawon ngulesami apa. Ya ini terus nanti Kadang asoina. Ini kan kira untuk ini kan alhamdulillah untuk sing rumusan ini kan nggih cara sakit saran-saran biasanya mau ulang atakin di sini. Kadang ya 3. Nah, ada cara semisal dapat jenenge di rumusan ngoten berapa hari sama dikonfirmasi sepatus mungkin sakit berangkat kalian yang ibarat gitu. Lagi jadi kan buat dari kertas juga, orang-orang. Jadi cara teknik ibarat itu sih dari kertas digeda. saking berarti ya saya. Terus nih 2 minggu nopo 1 bulan. Setiap hari. Ada dari mawon pun. Terus 2 minggu. 2 minggu ya Bapak nih. Yai Nafi, Pak Malik. 2 minggu ya. Yun. Alhamdulillah. Dari 2 minggu hari nopo? Jadi dari malam Selasa nanti. Kalau insya Allah malam Selasa itu ya mungkin latih longgar gitu, insya Allah. Iya, insya Allah latih longgar lah itu. Insya Allah. Iya, insya Allah. Apa atau alhamdulillah. Iya. Jadi kados mau sakit itu. Dari malam Selasa sakit. Dibandingkan malam itu kalau mungkin sketonik. Malam Selasa Iki anu dari sawire to. nggih, nggih sawire napa nggih. Jadi ketika mengke ajeng basu cabang berarti diselani soal cabang ngoten. Diselani berarti jadi sawir takrib diselani bahas soal cabang ketika wajane basu cabang. Tapi ketika mantan basu cabang berarti kita fokus sawir takrib. Terus nggih. Nggih. Lek sahur kita kan Nah, cara misal niku, Pak. Terus Cara misal nopo jenenge? BM ini kan dari minggu. Nggih. Nanti dalam nopo jenis 1 minggu niku. Misalnya pas ketepaan wancine sawir niku cara gawe misal seminggu 2 hari ini satu. Jadi sedina damel sawir
Jadi, nggih. lebih ke fokus kan lho. Jadi sawirin mboten terganggu, tetap Oh, jalan. ngoten. Dadi kuwi dirone sing Untuk ketika khusus enten- untuk Terus bakso bisa masail. Nggih, nggih, nggih. Tak durunge Saya. saya Jadi kalau saya ini usulan saya, ayo tetap kalau balik ini datang sedanten. Pokoknya sedanten ini sepakat, kalau insya Allah. Jadi katakan kalau misal malam Selasa kali malam Selasa, repot tuh buater ya. malam Nggih sing bakso masail niku wae sing kondisional. ngoten nggih Pak ya. Nggih. Nggih. Lah sing sawire Acara terus ke sampun cekap, mugi-mugi wonten manfaat lan barokahipun. Kula panjenengan sedaya saking kula awal akhir wonten pinanganipun kula nyuwun kara-kara kamunten matur sedaya. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun barokah.